Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 18210180, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit mereview mengenai materi tentang mata kuliah perekonomian Indonesia yang telah kita tempuh kurang lebih setengah semester ini. Mata kuliah ini membahas mengenai perkembangan dinamika ekonomi di Indonesia. Nah, referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini dapat dilihat seperti di layar. Ada 3 buku, yaitu buku dari Budiono, Anwar Nasution, dan Howard Dick. Mata kuliah ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk dapat memahami mengenai kondisi perekonomian Indonesia yang terjadi. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersyukur dan ikhlas bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki tanah air yang luas dari Sabang hingga Merauke. Wilayah yang luas ini tadi tentu menghasilkan sumber daya alam yang banyak, berbagai potensi, juga SDM yang mencapai 7 juta jiwa di Indonesia. Masalah perekonomian yang muncul selanjutnya yaitu politik cepat namun ekonomi melambat. Indonesia sebagai negara demokratis telah melakukan beberapa kali pemilu. Meskipun terjadi ketegangan di beberapa pihak, namun pemilu ini dapat dikatakan berakhir dengan damai dan lancar, sehingga tidak ada pihak yang merasa disinggungkan. Meskipun memiliki sistem politik yang bisa dikatakan baik, namun sistem ekonomi kita masih bermasalah. Selama 76 tahun Indonesia merdeka, sistem ekonomi di Indonesia belum bisa memberikan suatu kemakmuran, kesejahteraan, atau keadilan bagi masyarakat. Ini merupakan penggambaran peta di Indonesia yang memiliki daerah yang cukup luas dengan SDM yang banyak dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Namun potensi tersebut dilihat secara ekonomi kurang menggembirakan. Nah, di sini saya akan sedikit merefresh kembali ingatan teman-teman mengenai 3 indikator penting dalam ekonomi, yaitu Y, H, dan P. Nah, menurut teman-teman, antara quantity H dan harga price, mana sih yang lebih penting dalam membangun perekonomian Indonesia? Mari kita lihat dari contoh negara berikut. Amerika Serikat dan RRC yang memiliki H besar, maka P mereka juga besar. Tapi kita bisa lihat lagi di negara Singapura yang hanya memiliki 4 pulau dan merupakan negara kecil, memiliki H yang kecil namun P sangat besar. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia memiliki nilai H yang besar, akan tetapi P kita sangatlah berbanding terbalik dari negara Singapura, sehingga Y atau pendapatan kita juga kecil. Ini merupakan fakta yang memang kita hadapi saat ini. Untuk meningkatkan Y, kita juga harus meningkatkan P kita itu sendiri. Kita lihat tabel selanjutnya mengenai GDP atau pendapatan per kapita. Indonesia sendiri sudah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang dapat dikatakan meningkat, sehingga dengan adanya
perkembangan ini, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara berpenghasilan sedang atau medium income countries. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat mengenai grafik hutang di Indonesia yang terus meningkat. Tercatat di Bank Indonesia hingga tahun 2020, Indonesia memiliki hutang sebesar 6.000 triliun rupiah. Hal ini sangat mempengaruhi kepada perekonomian Indonesia saat ini. Di slide selanjutnya mengenai grafik antara hutang dan ekspor, dapat dilihat bahwa Indonesia mengalami peningkatan dalam ekspor dan kemampuan membayar hutang. Namun, dilihat dari deepening finansial, Indonesia masih di bawah 50% dibandingkan negara-negara lainnya seperti Cina, Malaysia, dan Singapura. Dari beberapa penjelasan saya sebelumnya, dapat dikatakan bahwa perekonomian Indonesia selama ini dari tahun ke tahun sudah dapat dikatakan meningkat. Meskipun dengan berbagai kekurangan-kekurangan kita, tapi masih bisa meningkatkan perekonomian sedikit demi sedikit. Mungkin itu tadi sedikit review saya mengenai mata kuliah perekonomian Indonesia. Semoga dapat diterima dengan baik kepada dosen Pak Yanuar Saksono dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.